Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini admin akan bercerita tentang seorang panglima perang dari Kesultanan Banten. Beliau bernama Pangeran Arya Suta Handaru atau Pangeran Arya Sutadinata, bergelar Pangeran Gagak Sangkur Pajajaran Wado, putra Pangeran Mertasinga Sabakingking atau Sultan Panembahan Ratu Hasanuddin putra Susuhunan Gunung Jati. Pangeran Gagak Sangkur beserta putranya Raden Dipasinga menyerang ke jantung Galuh Pakuan Pajajaran yang berada di wilayah Sukamenak, Sumedang Dharmaraja. Melalui jalur Cirebon Majalengka Galuh Pakuan Pajajaran. Penyerangan yang dilakukan oleh Pangeran Arya Sutadinata beserta putranya adalah dalam misi penaklukan wilayah Galuh Pakuan Pajajaran, serta penghapusan tempat-tempat kabuyutan yang dianggap sebagai pemujaan berhala. Pasukan Pangeran Gagak Sangkur pada saat itu berada di bawah bendera Panji Panembahan Ratu Maulana Yusuf. Sedangkan pemerintahan Galuh Pakuan Pajajaran saat itu berada di bawah kepemimpinan Prabu Ratu Nilakendra yang memusatkan kembali pemerintahan di wilayah Sumedang Dharmaraja serta membangun beberapa taman di wilayah Majalengka. Kembali lagi pada cerita Pangeran Gagak Sangkur. Setelah berhasil menyerang kekuasaan Galuh Pakuan di Talaga, pasukan Laskar Singa Handaru Kesultanan Banten terus meringkes masuk ke wilayah selatan, menuju pusat pertahanan Galuh Pakuan Pajajaran di Sukamenak untuk memburu Prabu Nilakendra serta pasukan Balapati Sanghyang Mibudi Panji Tajimalela. Di wilayah ini pasukan Laskar Singa Handaru Kesultanan Banten terus meringsek masuk ke gerbang pertahanan Istana Kedaton Timur Gajah Agung. Namun di tempat tersebut sudah bersiap pasukan Tajimalela yang dipimpin Sang Anggadipati Pangeran Santri. Akhirnya terjadilah peperangan yang cukup sengit di bantaran Kali Cimanuk. Pertempuran tersebut menurut cerita rakyat yang pernah beredar sampai mengubah aliran sungai Cimanuk menjadi warna merah darah. Namun ada juga yang menyebut peperangan tersebut disebut Perang Paregrek sebab terhenti ketika waktu sholat tiba. Setelah berhari-hari pertempuran berlangsung, akhirnya Sang Anggadipati Tajimalela Pangeran Santri memenangkan peperangan dengan menangkap Pangeran Gagak Sangkur beserta putranya Raden Dipasinga. Kemudian Pangeran Gagak Sangkur menyatakan tunduk dan menyerah kepada Sang Anggadipati Tajimalela atau Pangeran Santri. Sementara itu, nyatanya kedua tokoh tersebut masih kerabat dekat dari kerajaan Singapura Mertasinga. Setelah kemenangan di pihak Anggadipati atau Pangeran Santri, kemenangan tersebut dilaporkan kepada Prabu Nilakendra di pertapaannya. Kemudian Sang Prabu membuat ketetapan yang menjadi perundingan yang cukup alot di kalangan bangsawan Galuh Pakuan Pajajaran. Adapun mandat Sang Prabu sebagai berikut yang tercatat dalam naskah Carita Parahyang bahwa Prabu Nilakendra adalah Prabu yang arif bijaksana, di mana Sang Prabu berani mengambil sikap yang patut dicontoh. Hante ta yuga dopara tikang wongsa jagat kerta ngaraniya. Hante nungayuga sanghara kerta, kerta. Dopara luhagumenti tangkali. Artinya, tidak terwujudnya kesengsaraan orang banyak kaya namanya. Tidak terwujudnya sengsara kaya, kaya. Mengubah lulugu berganti pembesar. Dari pernyataan tersebut, dapat kita pahami bahwa Sang Prabu lebih memilih menyepi dan Sang Prabu memberi mandat sementara kepada Pangeran Santri untuk menjalankan roda pemerintahan di Galuh Pakuan Pajajaran. Kemudian mengangkat Sang Pangeran Arya Sutadinata atau Pangeran Gagak Sangkur Pajajaran Wado sebagai patih dari kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Sebab Prabu Surya Kencana saat peperangan berlangsung baru saja dilahirkan. Adapun sebagai berikut kutipan naskahnya. Mana nugraha weka hatina nunda wisayaniya, menurunaken patapa, puturi patirian. Artinya, sangat anugerah anak laki-laki, menurunkan anakan pertapa, cucu dari tempat pusaka. Setelah pengangkatan tersebut berujarlah Prabu Tajimalela Sang Pangeran Kusumahdinata I, Insun Medal Insun Madangan, yang artinya, saya lahir saya menerangi, di mana filosofis tersebut sudah menjadi warisan turun-temurun dari raja-raja Galuh Pakuan yang pernah berkedudukan di Sumedang Larang. Demikianlah kisah Pangeran Gagak Sangkur admin rangkum dari beberapa sumber seperti Carita Parahyangan, Cerita Rakyat, Buku Pakuning Alam Cipaku,
dan silsilah Buyut Raden Surapraja, Mandor Sura. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan silahkan diluruskan. Terima kasih. Sampurasun.